pemeriksaan diameter komutator. Lakukan pemeriksaan dengan menggunakan jangka sorong, ukur diameter komutator dengan standar 28 mm dan hasil pengukuran saya mendapatkan hasil 28 mm. Kesimpulan, komutator standar dan masih layak pakai. Selanjutnya, pemeriksaan alur kedalaman komutator menggunakan jangka sorong, ukur kedalaman standar 0,5 mm dan hasil yang saya dapat 0,5 mm. Kesimpulan, masih layak pakai. Pemeriksaan pinion gear. Lakukan pemeriksaan secara visual. Perhatikan kondisi gigi pada pinion gear dengan ketentuan gigi pinion gear harus utuh dan tidak boleh terdapat retak. Dari hasil pemeriksaan saya, gigi pinion gear masih utuh dan tidak ada terdapat retakan. Kesimpulan, gigi pinion gear masih layak pakai. Pemeriksaan ketebalan bus menggunakan jangka sorong. Ukur ketebalan bus menggunakan jangka sorong. Panjang standar bus 10 sampai 12 mm. Panjang minimal 6 sampai 8 mm. Hasil pengukuran yang saya dapat 10 mm. Kesimpulan, bus masih bagus dan masih layak pakai. Pemeriksaan home in coil menggunakan multitester. Menggunakan terminal 50 dengan massa. Ketentuan harus terdapat hubungan. Hasil pemeriksaan yang saya dapatkan terdapat hubungan. Kesimpulan, hot in coil masih bagus dan layak pakai. Pemeriksaan full in coil menggunakan multitester. Hubungkan terminal 50 dengan terminal C. Ketentuan harus terdapat hubungan. Hasil terdapat hubungan. Kesimpulan, masih layak pakai. Pemeriksaan hubungan singkat armatur coil menggunakan OHM meter. Hubungkan segmen komutator dengan armatur coil. Ketentuan tidak terdapat hubungan. Kesimpulan, masih layak pakai. Selanjutnya, pemeriksaan kopling staker. Terpilih gear searah jarum jam. Ketentuan pinion gear harus dalam keadaan bebas. Berikutnya, putar pinion gear searah berlawanan jarum jam. Pinion gear, ketentuan pinion gear harus dalam keadaan mengunci. Pinion gear keadaan mengunci. Kesimpulan, kopling staker masih bagus dan layak pakai. Pemeriksaan kontinuitas armatur coil menggunakan OHM meter. Hubungkan segmen komutator dengan segmen label. Ketentuan harus terdapat hubungan. Hasil terdapat hubungan. Kesimpulan, masih layak pakai. Selanjutnya, pemeriksaan hubungan singkat menggunakan OHM meter. Hubungkan arus positif dengan massa. Ketentuan tidak terdapat hubungan. Hasil pemeriksaan tidak terdapat hubungan. Kesimpulan, masih layak pakai. Dulu. Berikutnya, pemeriksaan retro spring. Tekan penyiar menggunakan jari. Penyiar harus bergerak bebas. Jika jari dilepaskan, penyiar harus kembali ke posisi semula. Ketentuan, penyiar bergerak bebas dan kembali ke posisi semula. Hasil pemeriksaan, kesimpulan masih layak pakai. Penyiar masih bagus. Pengujian motor starter tanpa beban. Hubungkan positif ampermeter ke positif baterai. Hubungkan negatif baterai ke massa. Hubungkan negatif ampermeter ke terminal 30.
hubungkan terminal 30 dengan terminal 50. Tentuan motor starter harus bergerak dengan lembut dan arus yang dihasilkan maksimum 90 ampere. Hasil motor starter berputar dengan lembut dan arus yang dihasilkan 90 ampere.